membahas tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, sebelum lanjut ke materi, transaksi utang antara entitas induk dan anak melibatkan pinjaman yang dicatat sebagai utang oleh entitas anak dan piutang oleh entitas induk. Dalam laporan keuangan konsolidasi, utang piutang ini harus dieliminasi untuk mencerminkan kesatuan ekonomi. Nah, misalnya jika entitas anak menerbitkan obligasi yang dibeli oleh induk, semua pendapatan dan beban bunga terkait juga harus dieliminasikan. Perjumlahan utang antara keduanya dapat dilakukan jika nilainya sama dan memenuhi syarat hukum sehingga utang dapat saling menghapus. Baiklah, di sini saya pemateri pertama akan membahas tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, untuk mendanai kegiatan operasionalnya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Nah, sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, pinjaman yang diperoleh dari entitas induk itu mengakibatkan entitas anak mencatat dengan utang. Nah, di sisi lain entitas induk mencatat dengan adanya piutang. Nah, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Nah, jika timbul beban bunga atau pendapatan bunga juga harus dieliminasi. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu perusahaan induk dan perusahaan anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi. Selanjutnya yaitu entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung. Tadi kan secara langsung, nah ini secara tidak langsung yaitu melalui pihak non-afiliasi seperti gambar di bawah ini. Nah, perusahaan induk bisa membeli obligasi perusahaan anak melalui pihak non-afiliasi. Baiklah, materi selanjutnya adalah pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Di situ ada 3 pembahasan. Yang pertama, ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Yang kedua, ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka pendapatan premium atas penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par, jual eliminasinya menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, dan premium obligasi yang belum diamortisasi. Nah, selanjutnya itu pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Di situ ada 2 pembahasan. Yang pertama, pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasinya yang dibuat pada saat penyiapan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau anak. Yang kedua, investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga atau utang bunga dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasikan. Selanjutnya itu ada entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga akan muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi. Nah, maksud dari gambar di samping itu ada harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi.
yang mana tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan obligasi. Sedangkan harga pembelian obligasi lebih kecil dari nilai tercatat obligasi, itu terdapat keuntungan penarikan obligasi. Yang terakhir itu ada harga pembelian obligasi lebih besar dari nilai tercatat obligasi, terdapat kerugian penarikan obligasi. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.